Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala muridin jawaddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha segala-galanya, pengasih, penyayang, pemurah dan maha segala-galanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita ikuti segala perilaku kehidupannya, baik di dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup di dunia ini adalah meneladani beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi ini, ke muka bumi ini, dunia ini adalah supaya bisa untuk merubah sikap, keadaan, akhlak manusia. Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'istu li'utammima mahariman akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sedangkan akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak Al-Quran atau pribadi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah kepribadian Al-Quran. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alkisah pernah ketika Rasulullah SAW berada di masjid, ya, ada sosok berjubah putih duduk, ya, sebagaimana duduknya Rasulullah SAW, lututnya berhadapan. Nah, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya diantaranya adalah, ya Rasul, apa Islam itu? Rasulullah SAW menjawab, ya, Islam itu adalah membaca 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, puasa, dan naik haji. Nah, itu salah satu di antara pertanyaan yang diungkapkan oleh sesosok berjubah putih tersebut, dijawab oleh Rasulullah SAW. Sementara yang kita bahas adalah Islam. Pertanyaan yang kedua, Rasulullah SAW ditanya juga, apa iman itu ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab, iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada qada ataupun qadar. Nah, setelah itu Rasulullah SAW ditanya lagi. Pertanyaan yang ketiga adalah,
"Ya Rasul, kapan datangnya hari kiamat?" Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, Rasulullah SAW berbalik bertanya, "Bukankah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya?" Nah, itulah. Setelah itu, sesosok berjubah putih tersebut pergi. Setelah pergi, para sahabat bertanya, "Ya Rasul, siapa itu?" Akhirnya Rasulullah SAW menjawab, itu adalah malaikat Jibril, ya, yang istilahnya itu memberikan pelajaran kepada kita. Jadi ini suatu peristiwa yang kalau kita cermati, ya, Islam itu dibangun oleh 5 hal. Ya, 5 hal tersebut, ya, kalau kita bisa mengerjakan maka dikerjakan kesemuanya, keseluruhannya. Yang pertama adalah dikatakan tadi membaca 2 kalimat syahadat. Ya, membaca 2 kalimat syahadat yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, dari syahadat tauhid, ya, asyhadu an la ilaha illallah, ini makna yang tersirat di dalamnya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, pengakuan diri kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sedangkan syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, ini penyaksian. Ya, kalau seseorang ingin masuk Islam pun, ya, yang pertama kali harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, ya, manusia pada hakikatnya sebelum terlahir di dunia itu sudah ada semacam pernyataan ketika di alam kandungan, itu sudah ada semacam pertanyaan, "Wahai si fulan, apakah engkau mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu?" Kata Allah. Maka si ruh yang ada di dalam kandungan tersebut menyatakan, "Ya, saya mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku," kata si ruh yang ada di dalam kandungan. Nah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, akhirnya 9 bulan, ya, kurang lebih 9 bulan. Kalau yang normal ya 9 bulan 10 hari, akhirnya lahir si jabang bayi ataupun anak itu lahir. Nah, setelah lahir biasanya menangis. Ya. Kenapa menangis? Ini adalah prediksi kalau seorang dokter mengatakan bahwa ciri daripada kelahiran seorang bayi itu yang dilahirkan ke muka bumi ini adalah menangis. Sedangkan kalau menurut
alim ulama, dia menangis mengingat ya, akan janji yang telah diucapkan ketika di alam kandungan. Pengakuan bahwa adakah engkau mengakui bahwa aku ini Tuhanmu, kata Allah. Iya, saya mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku ya Allah. Nah, dia menangis ingat janji itu. Ternyata setelah lahir ke dunia ya, betapa berat ya, untuk mengemban janji tersebut. Karena begitu jabang bayi dilahirkan ke muka bumi, dia melihat alam ini sangat-sangat luas dan cobaan begitu banyak. Akhirnya dia menangis. Berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, dari usia balita ya, anak di bawah 5 tahun, terus ada perkembangan. Nah, di situ keluarga merupakan hal yang penting di dalam pendidikan agama. Jadi madrasah yang pertama hakikatnya itu adalah di dalam keluarga. Guru yang pertama dan utama hakikatnya adalah orang tua kita. Jadi kalau memungkinkan, nggak terlalu sibuk ya kita rawatlah anak-anak kita ini, jangan sampai justru kita titipkan di tempat-tempat tertentu, kecuali kalau dititipkan di pondok-pondok pesantren ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang bagus. Karena tanggung jawab yang pertama dan utama untuk mendidik seorang anak itu hakikatnya adalah orang tua. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah anak usia 7 tahun ya, maka hendaknya dikasih pelajaran tentang keimanan, yaitu disuruh belajar untuk sholat. Nah, ini betapa pentingnya sholat. Setelah membaca 2 kalimat syahadat tadi, rukun Islam yang kedua adalah mengerjakan sholat ya. Nah, sholat itu dalam Al-Quran pun dikatakan berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, kecuali bagi orang-orang yang alim. Nah, kalau kita merasa sholat itu berat ya, ini sebenarnya juga pertanyaan yang besar pada diri kita masing-masing. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umur 7 tahun dibelajari sholat, 8 tahun dibelajari sholat, 9 tahun dibelajari sholat ya. Akhirnya setelah 10 tahun itu semacam sudah ada kewajiban. Nah, kalau 10 tahun belum melaksanakan sholat ya, kata Rasul itu disuruh memukul, tetapi dalam arti yang tidak menyakiti, supaya anak tersebut takut ya, karena betapa pentingnya ibadah sholat. Bahkan salah satu ayat di dalam Al-Quran itu dikatakan wasta'inu bisabri wassholah wa innahu laqabilatun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada Tuhanmu, kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya sholat tersebut berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di muka bumi ini
kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ujian. Ya. Mungkin anak umur 10 tahun sudah rajin sholat, tetapi ada juga yang mungkin sudah lebih daripada 10 tahun, sudah remaja, bahkan mungkin bisa jadi sudah dewasa untuk pengamalan ibadah sholat, mungkin belum dapat dilaksanakan dengan baik. Ya. Padahal kalau kita betul-betul ya, mengerjakan dengan baik, ya, sholat itu makna yang terkandung di dalamnya luar biasa. Ya, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Nah, bahkan dalam ayat lain Allah juga mengatakan, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Makanya nanti di alam akhirat pun yang pertama kali dihisab, ya, itu katanya masalah ibadah sholat. Insya Allah kalau dari sholatnya saja sudah baik, insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang lain akan dijawab dengan baik. Untuk itu saya bersama-sama mengajak kepada kaum muslimin muslimat, mari kita perbaiki kualitas sholat kita. Ya. Kita perbaiki kualitas sholat kita. Bagaimana caranya memperbaiki? Di antaranya, kalau kita tahu, yakin bahwa kalau sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, bahkan punya kelebihan 27 derajat dibandingkan kita dengan sholat sendiri, apa salahnya? Selagi kita mampu untuk melaksanakan amal ibadah tersebut, mari sama-sama kita melaksanakannya, ya, kita sama-sama melaksanakannya, ya. Utamanya ya, kalau seorang laki-laki kalau masih mampu secara fisik, ya, pelaksanaan sholat sebagaimana Rasulullah SAW itu, ya, ketika adzan dikumandangkan, beliau mengerjakan sholat itu bersama-sama berjamaah di masjid. Terkecuali kalau wanita lebih utama mengerjakan sholat di rumah. Tapi kalau laki-laki itu sebaiknya kalau kita mengikuti teladanan daripada Rasulullah SAW, dilaksanakan di masjid secara berjamaah dan pada awal waktu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ikhlas mengerjakannya, ya, sebenarnya dari waktu 24 jam itu, ya, kita pilah-pilah, ya, ada waktu Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib, ya, paling-paling kalau kita laksanakan, ya, dengan seksama nggak sampai 2 jam, ya. Jadi kalaupun toh berikut tiga segala macam supaya lengkap, ya, mungkin dari 24 jam itu kita ambil 2 jam itu aja, ya, sudah cukup, insya Allah sudah cukup. Nah, untuk itu mari sama-sama kita jaga kualitas sholat kita, ya. Mudah-mudahan sholat kita ini mampu kita laksanakan dengan betul-betul khusyuk, ya, khusyuk wal khudu, ya, maksudnya
Selepas kita sholat, amalan-amalan ketika kita sholat itu kita terapkan ya selama 24 jam. Kalau dalam sholat kita bicara yang baik, ya, lisan kita baik. Selepas sholat pun kita berusaha juga lisan kita baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangannya saya mohon maaf pada Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk amalkan ibadah khususnya sholat ini secara berkualitas sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu, mari kita tutup bersama dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.